jenis standar internasional. Kemudian menjelaskan konsep total quality management. Menjelaskan pengertian pengendalian kualitas statistik. Menjelaskan teknik pengendalian kualitas proses statistik untuk data variabel dan juga untuk data atribut. Kemudian yang terakhir menjelaskan pengertian dan cara melakukan analisis kemampuan proses. Nah, setelah kita mempelajari modul 4 ini, di akhir sesi 3 ini ingatkan ada tugas tutorial 1 yang mana ini wajib untuk dikerjakan dan dimasukkan tepat waktu. Jadi kalau mau buka di sesi 3 yang di LMS itu, Mem sudah buat dia punya tenggat waktu ya. Jadi kalau lewat dari itu, mungkin tidak bisa disubmit lagi. Jadi, sebelum masuk di materi, tunggu ya. Nah, jadi tugas tutorial 1 itu sudah bisa diunduh di LMS dan sudah mulai bisa dikerjakan dari selesai sesi ini ya. Selesai sesi ini. Dan batasnya itu sampai hari Jumat tanggal 5 November ya. Hari Jumat tanggal 5 November sebelum jam 12 malam. Jadi sebelum pergantian hari dari hari Jumat ke hari Sabtu. Ya, karena hari Sabtu itu kan kita sudah masuk sesi 4. Jadi sebelum sesi 4 semua tugas semuanya sudah memasukkan tugas tutorial 1. Oke. Kemudian jadi ada 6 hari. Ada 6 hari 12 jam untuk mengerjakan tugas tutorial 1. Ya. Jadi Mem harapkan semuanya berkontribusi dalam pengerjaan tugas. Nah, kita masuk dalam materi. Mem, suara masih terdengar jelas. Ini kenapa dia sudah terstop di sini? Oke. Slide sudah masuk di slide 2 di situ semua atau masih terlihat manajemen kualitas? Masih manajemen kualitas, Mem. Oh, wait. Masih manajemen kualitas. Oke, sebentar ya. Ya.
Lambreta sekali ini. Apakah sudah? Belum ada, Mem. Ya, udah kalian. Sudah terlihat ini tulisan konsep kualitas? Belum, Mem. Belum, Mem. Belum, Kang. Aduh, ini wifi memang beberapa hari ini. Memang wifi, Mem. Gangguan ini, Mem. Yo, gangguan. Tunggu nih. Entahlah ini apa yang terjadi dengan laptop ini. Share dari Aduh. Share dari handphone Jone. Tunggu sabar. Aku melihat yang ini. Apakah dia bisa terbuka di sini? Bagikan layar. Masukkan. Ini Anda akan melihat. Iya. Suara dapat dengar? Udah, Mem. Kedengaran. Oke. Udah. Kita akan belajar tentang manajemen kualitas.
Itu di halaman kita masuk pada kegiatan belajar satu ya. Nah, jadi di situ ada konsep kualitas. Konsep kualitas dan manajemen kualitas. Sampai kamera. Nah, kita lanjut ya. Jadi banyak ahli itu mendefinisikan kualitas yang mana ini secara garis besar orientasinya adalah untuk kepuasan dari pelanggan ya. Nah, yang merupakan, jadi ini kepuasan pelanggan ini merupakan tujuan dari perusahaan atau organisasi yang berorientasi pada kualitas. Nah, kalau menurut Gotts dan Davis tahun 1995, mereka mendefinisikan kualitas itu sebagai suatu kondisi dinamis yang berkaitan dengan produk, pelayanan, orang, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi apa yang diharapkan. Nah, selain itu, kualitas menurut Heiser dan Render adalah keseluruhan ciri atau karakteristik produk ataupun jasa dalam tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dan juga harapan dari pelanggan. Nah, kualitas juga merupakan ciri atau karakteristik dari produk maupun jasa yang mana ini meliputi pemasaran, perancangan, pemanufakturan, dan perawatan atau yang disebut dengan organization wide quality control. Ketika produk atau jasa tersebut dapat sesuai dengan kebutuhan dan juga harapan dari pelanggan. Nah, selain itu, kalau secara umum ini kita bisa katakan bahwa kualitas produk atau jasa itu akan dapat diwujudkan bila orientasi dari seluruh kegiatan perusahaan atau organisasi tersebut berorientasi pada kepuasan dari pelanggan atau biasa kita kenal dengan customer satisfaction. Nah, kalau mau dipilah-pilah lagi ini kualitas dia memiliki dua perspektif ya, yaitu perspektif produsen dan juga perspektif dari konsumen. Nah, apabila kedua perspektif ini dia
satukan, akan dapat tercapai kesesuaian antara kedua sisi yang dikenal sebagai kesesuaian untuk digunakan oleh konsumen. Nah, ini ya, ini gambarnya dari dua perspektif kualitas. Nah, di atas itu ada arti kualitas, kemudian dia turun ke bawah ada pandangan dari produsen dan juga pandangan dari konsumen. Nah, apabila kita perhatikan bagan ini, kedua perspektif itu akan bertemu pada satu kata fitness for consumer use. Ya, di sini. Sini ya. Fitness for consumer use. Nah, kesesuaian untuk digunakan tersebut merupakan kesesuaian antara konsumen dan produsen, ya. Kesesuaian antara konsumen dan produsen sehingga dapat membuat suatu standar yang disepakati bersama. Dan kemudian dapat memenuhi kebutuhan dan juga harapan dari kedua belah pihak, ya. Selain itu, kegiatan pengendalian kualitas tidak hanya meliputi penetapan standar produk atau proses dari pihak produsen, melainkan standar yang ditetapkan produsen tersebut juga harus sesuai dengan spesifikasi atau toleransi yang ditetapkan oleh konsumen. Nah, selanjutnya ada beberapa dimensi kualitas. Yang pertama itu untuk industri manufaktur dan juga jasa, ya. Nah, dimensi ini digunakan untuk melihat dari sisi manakah kualitas itu dinilai. Nah, perusahaan yang menggunakan salah satu dari sekian banyak dimensi kualitas yang ada, tetapi ada kalanya yang membatasi hanya pada satu dimensi tertentu. Nah, misalnya meliputi keandalan, kemampuan berfungsinya, keawetannya dari suatu produk, ya, kemudahan dalam layanan purna jual, kemudahan perawatan, dan lain sebagainya. Nah, selain itu untuk pelayanan, dimensi kualitas layanan itu meliputi komunikasi, kemampuan memahami pelanggan, keamanan dan kesopanan dalam memberi layanan, informasi yang diberikan kepada pelanggan, kemudian ada kemudahan pemberi jasa dihubungi. Pemberi jasa, ya. Kemudahan pemberi jasa untuk dihubungi dan lain sebagainya. Nah, jadi kualitas produk dan layanan itu dapat meningkatkan keuntungan untuk perusahaan. Yaitu ada dua cara, ya, menurut Heiser dan Render, itu ada peningkatan penjualan dan pengurangan biaya. Nah, kalau peningkatan penjualan ini dilakukan dengan meningkatkan kemampuan untuk tanggap terhadap kebutuhan dari pelanggan. Kemudian menetapkan harga fleksibel serta memperbaiki reputasi perusahaan dan juga reputasi produk atau jasa. Ya. Nah,
Di samping itu, untuk pengurangan biaya dilakukan dengan cara peningkatan untuk produktivitasnya. Kemudian pengurangan biaya penjaminan kualitas, juga pengurangan biaya pengembalian dan pengerjaan ulang. Jadi mereka sangat menghindari ya ini untuk pengerjaan ulang, juga termasuk dalam pengurangan dari biaya. Nah, kualitas produk dan layanan juga dapat mempengaruhi beberapa hal, seperti reputasi dari perusahaan, produk ataupun layanan dapat dipertanggungjawabkan, serta mendapatkan pengakuan di pasar global, ya, pastinya. Nah, jadi konsep-konsep yang dimaksud di pembahasan di awal ini yaitu seperti total quality management, ada just in time, statistical process control, statistical quality control, total preventative maintenance, dan juga optimize production techniques. Nah, jadi konsep-konsep ini merupakan berbagai penilaian kuantitatif terhadap karakteristik produk. Nah, jadi untuk melihat perbedaan dimensi kualitas perusahaan manufaktur dan juga jasa itu bisa dilihat pada modul ya, di tabel 4.1 di halaman 4.6. Nah. Kemudian kita masuk pada alat dan teknik dari perbaikan kualitas. Nah, jadi manajemen kualitas itu sering sekali disebut dengan the problem solving. The problem solving, jadi yang mana manajemen kualitas ini dapat menggunakan metodologi dan problem solving tersebut untuk mengadakan suatu perbaikan. Nah, jadi ada berbagai macam teknik perbaikan kualitas yang dapat digunakan ya dalam suatu organisasi. Kemudian, jadi masing-masing teknik ini mempunyai kegunaan yang dapat berdiri sendiri ataupun saling membantu antar satu teknik dengan yang lain ya. Satu teknik dengan teknik yang lain. Nah, yang pertama itu ada diagram Pareto. Nah, jadi diagram Pareto ini diperkenalkan oleh seorang ahli yang bernama Alfredo Pareto. Nah, diagram Pareto ini digunakan atau merupakan suatu gambar yang mengurutkan klasifikasi data dari kiri ke kanan menurut urutan ranking. Ranking yang paling tinggi sampai yang paling rendah ya. Nah, dengan memakai diagram Pareto ini dapat membantu untuk menemukan permasalahan yang paling penting untuk segera diselesaikan atau yang tadi. Jadi masalah yang harus segera diselesaikan itu dia pasti rankingnya paling tertinggi. Sampai dengan masalah yang tidak harus segera diselesaikan atau pada ranking yang rendah ya. Nah, selain itu diagram Pareto ini juga dapat mengidentifikasi masalah paling penting yang mempengaruhi usaha perbaikan kualitas dan juga memberikan petunjuk dalam mengalokasikan sumber daya. Nah, jadi kalau misalnya perusahaan itu dia menggunakan diagram Pareto, ada proses penyusunan ya. Jadi dia ada 6 langkah. Yang pertama, harus menentukan metode atau arti dari pengklasifikasian data. Jadi dia harus mengklasifikasi datanya. Misalnya
berdasarkan dari masalahnya seperti apa, kemudian penyebabnya apa, jenis ketidaksesuaiannya, dan juga lain sebagainya. Nah, kedua yaitu menentukan satuan yang digunakan untuk membuat urutan karakteristik tersebut. Mak, Ade. Ya ampun. Gawat ini. Ih, sudah sepi dari tadi. Nah, kemudian ketiga yaitu mengumpulkan data sesuai dengan interval waktu yang telah ditentukan. Ini kita masih berbicara tentang diagram Pareto ya, jadi ada banyak sekali di sini. Kemudian merangkum data dan membuat ranking kategori data tersebut dari yang terbesar sampai yang terkecil. Kemudian menghitung frekuensi kumulatif atau persentase kumulatif yang digunakan. Nah, yang terakhir yaitu yang pasti karena berbicara tentang diagram dia harus menggambar ya. Menggambar diagram batang. Yang mana menunjukkan tingkat kepentingan relatif masing-masing masalah dan mengidentifikasi beberapa hal yang penting untuk mendapat perhatian. Nah, seperti ini ya diagram Paretonya. Nah, kalau kita lihat pada gambar 4.2 yang sebelah kiri itu, misalnya ada masalah F yang merupakan target dalam program perbaikan. Nah, apabila program tersebut itu berhasil, nah di waktu yang akan datang, analisis Pareto ini dilakukan lagi dalam masalah C. Lihat ya, di situ. Yang paling tinggi kan F, kemudian ke C, seterusnya A, E, B, sampai D. Ya, jadi dilakukan secara menyeluruh. Nah, kemudian secara keseluruhan ini, diagram Pareto itu dapat dibuat dalam bentuk persentase yang merupakan tipe kesalahan kumulatif. Ada di gambar yang sebelah kanan ini ya, 4.3. Diagram Pareto kumulatif. Kemudian kita masuk pada histogram. Nah, histogram menjelaskan variasi proses tetapi belum mengurutkan ranking dari variasi terbesar sampai yang terkecil. Histogram juga menunjukkan kemampuan proses. Nah, apabila memungkinkan, histogram ini juga dapat menunjukkan hubungan dengan spesifikasi proses dan juga angka-angka nominal. Misalnya rata-rata ya, rata-rata angkanya seperti apa. Nah, kemudian dalam histogram ini garis vertikal, ini garis vertikal, itu menunjukkan banyaknya observasi tiap-tiap kelas. Nah, jadi untuk penyusunannya itu ada beberapa langkah.
Yang pertama, menentukan batas-batas observasi. Kemudian memilih kelas-kelas atau sel-sel, menentukan lebar kelas-kelas tersebut, kemudian menentukan batas-batas kelas, dan kemudian pastinya menggambar frekuensi, histogram, dan menyusun diagram batangnya. Nah, ada di sini ya, di slide gambar dari histogram. Kemudian ada check sheet atau lembar pengecekan. Nah, tujuannya itu untuk menjamin bahwa data yang dikumpulkan secara teliti dan akurat oleh karyawan operasional untuk diadakan pengendalian proses dan penyelesaian masalah. Nah, data dalam lembar pengecekan ini nantinya akan digunakan dan dianalisis secara tepat dan secara cepat dan mudah. Nah, jadi ini contoh dari lembar pengecekan ya. Yang di atas, gambar yang di atas, 4.5 yang di atas. Nah, itu dia untuk check sheet untuk banyaknya kesalahan yang di atas. Kalau yang di bawah itu check sheet mingguan dalam 1 bulan. Nah, selain itu, selain check sheet, ada juga yang namanya analisis matriks. Nah, analisis matriks ini adalah alat yang sederhana tapi efektif, yang berfungsi untuk membandingkan beberapa kelompok kategori, seperti operator, karyawan penjualan, mesin, pemasok, dan lain sebagainya. Nah, jadi semua elemen dalam kategori ini melakukan kegiatan yang sama. Nah, analisis matriks sering disebut dengan diagram Pareto 2 dimensi ya. Nah, contohnya dalam gambar ini 4.7. Yang kalau kita lihat tampak ada ketidaksesuaian terkecil dilakukan oleh D. Kemudian disusul oleh A. Kemudian disusul lagi oleh F. DAF, dan seterusnya ya sampai yang terbesar. Nah, kalau dilihat yang paling terakhir itu adalah E. Nah, jika kita amati dari kolom ketidaksesuaian ini, jenis ketidaksesuaian kelima itu merupakan ketidaksesuaian yang paling terbesar. Ya. Nah, sementara itu yang C itu ketidaksesuaian yang ketiga yang hanya dialami oleh si C ini. Next. Ada diagram sebab akibat. Nah, diagram sebab akibat ini sering disebut juga dengan diagram Ishikawa. Ya. Yang mana menggambarkan garis dan simbol-simbol itu menunjukkan hubungan antara akibat dan penyebab dari suatu masalah. Nah, diagram tersebut digunakan untuk mengetahui akibat dari suatu masalah untuk selanjutnya diambil tindakan perbaikan. Nah, jadi kalau sudah diketahui akibatnya, dicari lagi beberapa kemungkinan penyebabnya apa ya. Nah, penyebab masalahnya pun itu bisa berasal dari berbagai sumber. Ya, contohnya misalnya metode kerjanya, bahan-bahannya, pengukuran, karyawan juga mempengaruhi. Selain karyawan juga ada lingkungan. Nah, dari sumber-sumber utama itu,
sumber-sumber masalahnya. Kemudian diturunkan menjadi beberapa sumber yang kecil, yang lebih kecil dan lebih detail. Ya. Nah, untuk mencari berbagai penyebab, bisa digunakan teknik brainstorming dari seluruh personel yang terlibat dalam proses yang sedang dianalisis. Jadi, contohnya seperti di gambar ini. Nah, manfaat dari diagram sebab akibat yaitu dapat menggunakan kondisi yang sesungguhnya untuk tujuan perbaikan kualitas produk atau jasa, lebih efisien dalam penggunaan sumber daya, dan juga dapat mengurangi biaya. Kemudian dapat mengurangi dan menghilangkan kondisi yang menyebabkan ketidaksesuaian produk atau jasa dan keluhan dari pelanggan. Mem, maaf mengganggu. Mem, Ya. ini Daisy Papetungan baru masuk. Iya, ya. Oke, kita Maaf, lanjut Mem, ya. mengganggu. Baru masuk, Mem, soalnya jaringan dojang di sini. Iya, kenapa mempel laptop Jam. juga down DP jaringan ini, jadi kurang pakai handphone dua ini. Nah, kemudian Jam keras. dapat membuat suatu standarisasi operasi yang ada atau yang direncanakan. Selain itu juga dapat memberikan pendidikan dan pelatihan bagi karyawan dalam kegiatan pembuatan keputusan dan melakukan tindakan dari perbaikan. Nah, jadi selain digunakan untuk mencari penyebab utama dari suatu masalah, diagram sebab akibat juga dapat digunakan untuk mencari penyebab minor yang merupakan penyebab utamanya, ya, bagian dari penyebab utamanya. Kita lanjut pada diagram penyebaran. Nah, diagram penyebaran atau scatter diagram itu merupakan cara yang paling sederhana untuk menentukan hubungan antara sebab dan akibat dari dua variabel. Nah, jadi langkah-langkahnya juga sederhana, ya, diambil. Data yang dikumpulkan itu dalam bentuk pasangan titik X dan Y. Nah, kita bisa lihat pada gambar 4.9. Nah, kalau lihat di situ dapat diketahui bahwa hubungan antara kecepatan kendaraan X misalnya dan keahlian si pengendara Y adalah positif. Karena dia semakin ke kanan, ya. Titik-titiknya itu semakin ke kanan berarti semakin positif. Kemudian ada diagram alur. Nah, diagram alur ini merupakan diagram yang menunjukkan aliran atau urutan suatu proses atau peristiwa. Ya. Jadi dia berbentuk flowchart seperti di gambar. Nah, diagram ini dapat memudahkan penggambaran suatu sistem. Kemudian dia juga membantu untuk mengidentifikasi masalah dan tindakan pengendalian. Selanjutnya itu ada run chart. Ini ya run chart-nya.
Nah, run chart ini merupakan penggambaran karakteristik kualitas sebagai fungsi dari waktu. Ya, jadi kalau lihat di gambar itu ada waktu dan juga data. Gambar tersebut tidak merangkum berbagai informasi, tapi memberikan berbagai ide dan dari kecenderungan secara umum dan tingkat variabilitas proses. Kemudian ada time series. Nah, ini yang paling sering dipakai ya. Nah, time series ini teknik yang paling sederhana untuk menunjukkan perubahan karena berbagai macam faktor dari waktu ke waktu. Jadi time series ini digambarkan dengan sumbu vertikal yang menunjukkan persentase ketidaksesuaian dan sumbu horizontal yang menunjukkan periode waktu. Nah, kalau dilihat dalam gambar 4.12 ini, lihat bahwa kualitas produk A berada pada kondisi yang konstan. Ya. Sementara produk B itu mengalami perubahan. Perubahan dalam hal ini penurunan secara drastis. Kemudian ada steam and leaf plots. Stem and leaf plots, bukan steam ya. Kita salah tulis itu. Nah, kalau yang ini itu adalah pendekatan secara grafis yang menempatkan observasi dan mendapatkan interpretasi dari karakteristik proses. Nah, kalau pakai histogram, identitas data observasi individu itu akan hilang. Sedangkan dalam stem and leaf plots, nilai angka numerik itu tetap ada. Jadi terlihat seperti ini ya, sesuai di gambar. Nah, kalau di gambar itu misalnya pengukuran diameter suatu produk berkisar antara 499 mm sampai 500 mm. Nah, setiap data berukuran 499 atau 500 dengan modifikasi pada angka desimalnya, tanda bintang menunjukkan angka 0 dan 1 pada akhir nilai di belakang, koma. Tanda T menunjukkan angka 2 dan 3 pada akhir nilai di belakang koma. Kemudian ada tanda F untuk angka 4 dan 5, tanda S untuk angka 7 dan 8, serta tanda pagar menunjukkan angka 9 pada akhir nilai di belakang koma. Nah, nilai 500,04 menunjukkan 500 sebagai stem dan 4 sebagai leaf. Ya, jadi ini contohnya. Kemudian ada ya, hilang di gambar. Harusnya ada sih. Box plots. Nah, kalau box plots itu menunjukkan kecenderungan memusat penyebaran data dan memberikan petunjuk adanya kecenderungan dan kurtosis. Nah, itu kalau kalian pegang modul ada di 4.19. Gambar box plots. Kemudian ada peta multivariabel. Peta multivariabel, kemudian ada peta pengendali atau control chart, kemampuan proses, metode Taguchi. Nah, kalau metode Taguchi ini
Metode atau teknik pengendalian kualitas yang bersifat offline itu disebut juga dengan metode Taguchi ya. Nah, metode offline Taguchi efektif untuk mengadakan perbaikan kualitas dan juga pengurangan biaya perbaikan dalam pembuatan produk serta pengurangan biaya pengembangan produk. Nah, jadi metode Taguchi ini dikembangkan oleh Genichi Taguchi. Digunakan untuk memperbaiki penerapan total quality control di Jepang. Ya. Di Jepang, yang mana berdasarkan pada desain dengan percobaan untuk memberikan karakteristik kualitas yang paling optimal agar dapat mencapai sasaran tertentu. Jadi, konsep Taguchi itu ada dua ide dasar. Yang pertama, kualitas harus diukur melalui penyimpangan dari target nilai, bukan hanya melalui kesesuaian dengan batas-batas toleransi. Kemudian kedua, kualitas tidak dapat terjamin hanya melalui inspeksi dan pengerjaan ulang, tapi harus dibangun melalui desain produk dan proses yang tepat. Nah, kita masuk pada standar internasional. Standar internasional. Nah, dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dan juga harapan pelanggan, organisasi yang efektif itu akan menciptakan dan menggunakan sistem kualitas. Nah, sistem manajemen kualitas yang efektif bersifat dinamis dan juga mampu beradaptasi dan berubah untuk memenuhi kebutuhan, persyaratan, dan juga harapan dari pelanggan. Nah, tapi sistem manajemen kualitas yang efektif juga menghendaki adanya keseragaman atau standarisasi yang tepat dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Nah, salah satu standar kualitas yang dikenal di seluruh dunia itu disebut dengan ISO 9000. Ya. ISO 9000. Nah, ISO 9000 ini merupakan salah satu penjaminan kualitas yang kini banyak digunakan dalam berbagai bidang usaha ya. Nah, jadi dia bilang ISO 9000 itu merupakan salah satu cara atau jalan untuk merebut pelanggan. Ya, terutama apabila ingin merebut pelanggan yang mensyaratkan penjaminan kualitas. Nah, penjaminan kualitas adalah seluruh kegiatan terencana dan sistematis yang diimplementasikan dalam sistem kualitas untuk memberikan suatu keyakinan yang memadai bahwa suatu produk atau jasa itu akan memenuhi persyaratan kualitas. Nah, untuk menerapkan ISO 9000 dibutuhkan komitmen dari semua jajaran dari organisasi perusahaan. Nah, tujuan dari ISO 9000 adalah mempromosikan arus pertukaran barang dan jasa internasional melalui pengembangan standarisasi.
Nah, tujuan real dari konsep ISO 9000 yaitu meningkatkan kualitas yang dapat digunakan untuk menetapkan dan mengukur sistem kualitas. Nah, berbicara secara umum, standar kualitas dikembangkan dalam rangka untuk menjawab inkonsistensi yang terjadi dalam menghasilkan produk ataupun jasa tertentu, ya, sebagai suatu antisipasi terhadap produk atau jasa yang baru. Nah, dalam implementasinya ini ISO 9000 itu lebih diarahkan kepada sistem untuk mengatur kualitas produk atau jasanya sendiri, ya. Nah, sistem dari ISO 9000 ini memberikan kepastian terutama melalui audit atau pemeriksaan internal dan juga eksternal bahwa perusahaan itu yang disertifikasi mempunyai suatu sistem kualitas yang berlaku. Nah, karakteristik utama sertifikasi dari ISO 9000 yaitu memerlukan registrasi sistem pihak ketiga oleh badan akreditasi yang diberi otorisasi yang melakukan suatu audit yang independen dari sistem kualitas suatu organisasi. Ya. Nah, istilah dari ISO 9000 itu biasanya menunjuk pada seperangkat standar yang meliputi ISO 9000, ada ISO 9001, 9002, sampai 9003 dan 9004. Nah, standar-standar ini mencakup perancangan kualitas, manajemen kualitas, dan juga penjaminan kualitas untuk berbagai macam perusahaan yang berbeda-beda. Ya, jadi standar ISO ini, ISO 9000 ini mencakup pembicaraan mengenai risiko, biaya, manfaat, tanggung jawab manajemen, prinsip sistem kualitas, dan lain sebagainya yang membantu untuk memasyarakatkan standar kualitas yang sesuai dengan situasi nyata. Ya. Jadi ISO 9000 ini ada 5 bagian yang itu ya. Yang pertama ISO 9000 atau standar manajemen kualitas dan penjaminan kualitas. Ini dia pemandu untuk pemilihan dan penggunaan standar. Jadi ISO 9000 berisi pedoman yang digunakan bersamaan dengan keempat standar yang lain. Nah, kalau 9001 model untuk penjaminan kualitas dalam perancangan, produksi, instalasi, dan pelayanan jasa. Kalau 9002 model untuk penjaminan kualitas untuk produksi dan instalasi. Model ini lebih lunak daripada 9001 dan biasa digunakan oleh perusahaan manufaktur umum yang spesifikasi produk telah dirancang dan ditetapkan dengan pasti. Ya. Kemudian 9003 untuk penjaminan kualitas dalam inspeksi akhir dan pengujian. Kemudian ada 9004 untuk pemandu atau pedoman. Nah, ini ya, ISO 9000, 9001, 9002 terlewati. Nah, membaca lagi ya. Ini dari 9003. Model untuk penjaminan kualitas dalam inspeksi akhir dan pengujian. Model ini sangat terbatas dan sedikit digunakan. Standar ini sesuai untuk organisasi yang ingin membuktikan inspeksi dan pengujian prosedur dan juga kebijakannya. Selain itu, untuk ISO 9004,
Elemen-elemen manajemen kualitas dan sistem kualitas, pemandu atau pedoman mengarah pada efisiensi dan efektivitas. Nah, pemandu dalam hal-hal yang berkaitan dengan faktor teknis, administratif, dan SDM yang dapat mempengaruhi kualitas produk dan juga jasa. Berguna untuk pemandu dalam pengembangan dan implementasi sistem kualitas. Nah, kita masuk pada Total Quality Management atau TQM. Nah, TQM ini berasal dari kata total ya, yang berarti keseluruhan atau terpadu. Kemudian ada kata quality, berarti kualitas. Dan manajemen, kalau dalam bahasa Indonesia itu diartikan dengan pengelolaan. Nah, manajemen itu didefinisikan sebagai proses planning, organizing, staffing, leading, dan juga controlling. Controlling terhadap seluruh kegiatan dalam organisasi. Jadi TQM merupakan faktor kunci dalam perbaikan produktivitas, efisiensi, keefektifan, dan peningkatan kepuasan pelanggan dan karyawan. Nah, TQM ini merupakan filosofi yang mana bertujuan untuk perbaikan terus-menerus dan juga berkesinambungan, ya, terhadap produk dan jasa sehingga meningkatkan kinerja dari organisasi. Nah, visi yang berfokus pada setiap orang dalam organisasi terhadap perbaikan kualitas, ya. Nah, jadi TQM itu juga merupakan visi. Kemudian penekanan utama pada kualitas dengan mengerjakan segala sesuatu itu selalu baik dari awal. Baik dari awal untuk memenuhi kepuasan dari pelanggan. Nah, Total Quality Management atau manajemen kualitas terpadu ini merupakan suatu penerapan metode kuantitatif dan sumber daya manusia untuk memperbaiki penyediaan bahan baku. Penyediaan bahan baku, ataupun pelayanan bagi organisasi serta semua proses dalam organisasi pada tingkatan tertentu, yaitu kebutuhan pelanggan terpenuhi sekarang dan juga pada masa yang akan datang. Nah, TQM itu menghendaki komitmen total manajemen sebagai pemimpin organisasi ketika komitmen ini harus disebarluaskan pada seluruh karyawan dan juga pada semua level dalam suatu organisasi. Nah, jadi ditekankan lagi ini total quality management itu bukan program atau sistem ya, tapi suatu budaya yang harus dibangun dan dipertahankan, serta ditingkatkan oleh seluruh anggota organisasi. Ya. Nah, kalau dilihat pada penekanan utama pada kualitas ini, yang mana semuanya itu harus baik dari awal, itu dilatar belakangi oleh konsep zero defect. Ya. Nah, konsep zero defect ini sering diperdengarkan atau dipopulerkan oleh Motorola misalnya. Konsep zero defect seringkali dikaitkan dengan konsep Six Sigma ya. Nah, terkait dengan konsep, ada dua pemahaman mengenai Six Sigma. Jadi kalau nanti sudah berada di semester 8 akan belajar tentang manajemen kualitas. Di situ
Dibahas secara detail tentang Total Quality Management, Six Sigma. Dan banyak ya, banyak pastinya. Nah, terkait dengan konsep Zero Defect, Six Sigma itu merupakan program yang dirancang untuk mengurangi kesalahan. Ya, sehingga dapat membantu menurunkan biaya, menghemat waktu, dan memperbaiki kepuasan dari pelanggan. Six Sigma merupakan suatu sistem yang bersifat komprehensif yang meliputi strategi, disiplin, dan juga alat untuk mencapai keberhasilan dalam proses bisnis. Nah, selain itu, pemahaman yang kedua dari konsep Six Sigma itu terkait dengan permasalahan statistik. Nah, kalau dalam konsep statistik, konsep Six Sigma ini merupakan tingkat keakurasian sebesar 99,997%, ya hampir 100% ya akurasinya. Nah, jadi konsep Six Sigma itu sering dinilai sebagai pendekatan kuantitatif yang mendekati konsep Zero Defect. Nah, jadi organisasi yang melaksanakan TQM itu mengenal ada 3 pantangan. Yang pertama yaitu pantangan menerima, memproses, dan menyerahkan produk cacat. Nah, kesalahan atau cacat ini hanya akan terjadi apabila sejak dari proses awal tidak ditekankan masalah kualitas. Nah, jadi jika hal ini terjadi, nah seluruh personel dalam organisasi itu harus terlibat secara langsung untuk mewujudkan dan melaksanakan filosofi dalam organisasi. Nah, perusahaan harus membayar mahal jika ada terjadi kecacatan produk ya. Nah, TQM juga mencakup sikap atau perilaku dan metode untuk mengadakan perbaikan dan peningkatan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Nah, kemudian di akhir selain kita berbicara tentang filosofi TQM, organisasi juga perlu menerapkan filosofi just in time atau JIT. Ya, keduanya dapat dikatakan bagaikan mata uang logam yang tidak dapat dipisahkan. Jadi antara TQM dan JIT itu tidak bisa dipisahkan. Nah, TQM hanya akan terlaksana apabila perusahaan atau organisasi itu mampu menerapkan JIT. Kemudian, JIT juga akan dilaksanakan apabila perusahaan menggunakan TQM.
Nah, Hesser dan Render ini mengembangkan ada 7 konsep 3M, yaitu yang meliputi perbaikan terus-menerus atau Kaizen, Six Sigma, pemberdayaan karyawan, benchmarking, just in time, konsep Taguchi yang tadi, serta alat dan teknik perbaikan kualitas. Nah, kalau Kaizen adalah suatu istilah dalam bahasa Jepang yang dapat diartikan sebagai perbaikan secara terus-menerus. I'm sorry. Maafkan. Mana ini? Oke. Kita masih pada total quality management ya. Nah, kalau Kaizen itu adalah suatu istilah dalam bahasa Jepang yang diartikan sebagai perbaikan secara terus-menerus. Kemudian, kalau menurut Kinlau, kegiatan continuous improvement tersebut meliputi kepuasan dari pelanggan, proses kerja, dan performansi supplier yang dapat didesain dan diterapkan dengan berhasil apabila dikerjakan dalam tim kerja. Nah, Kaizen ini harus dilaksanakan oleh perusahaan atau organisasi yang menggunakan filosofi dari TQM. Ya. Jadi salah satu karakteristik dalam pendekatan total quality adalah Kaizen. Ya. Kaizen ini juga merupakan suatu kesatuan pandangan yang komprehensif dan juga terintegrasi. Nah, kemudian ada benchmarking, yang mana ini merupakan teknik untuk membuat perencanaan sekaligus mengendalikan pelaksanaan praktik terbaik dari perusahaan atau organisasi. Nah, benchmarking itu biasanya dilakukan oleh perusahaan yang melaksanakan TQM. Balik lagi ya, kalau yang mau pakai benchmarking tetap harus melaksanakan TQM. Nah, kita masuk pada pengendalian kualitas statistik. Ya, mau bagi ini tersisa yang ini berarti. Nah, pengendalian kualitas statistik untuk data variabel ya, yang pertama. Nah, kalau kita berbicara tentang pengendalian kualitas statistik, itu merupakan teknik dari penyelesaian masalah yang digunakan untuk memonitor, mengendalikan, menganalisis, dan juga mengelola serta memperbaiki produk dan proses menggunakan metode statistik.
Nah, memonitor, mengendalikan, menganalisis, mengelola, serta memperbaiki produk dan proses menggunakan metode-metode statistik ya. Nah, pengendalian kualitas statistik dan pengendalian proses statistik ini memang merupakan dua istilah yang saling dipertukarkan. Jadi apabila dilakukan bersama-sama, pemakai akan melihat gambaran kinerja proses masa kini dan masa yang akan datang. Nah, selain itu, pengendalian kualitas statistik ini mempunyai cakupan yang lebih luas karena di dalamnya terdapat pengendalian proses statistik, pengendalian produk, dan analisis kemampuan proses. Nah, konsep terpenting dalam pengendalian kualitas statistik adalah variabilitas ya. Yaitu semua prosedur pengendalian kualitas statistik membuat keputusan berdasarkan sampel yang diambil dari populasi yang lebih besar. Nah, selanjutnya untuk penyelesaian masalah dengan statistik itu mencakup dua hal ya, seperti melebihi batas pengendalian apabila proses dalam kondisi terkendali atau tidak melebihi batas pengendalian jika proses dalam kondisi ini di luar kendali. Nah, kalau secara statistik, hal ini digolongkan dalam kesalahan tipe 1 dan juga tipe 2. Atau dalam acceptance sampling ya. Biasa dikenal dengan risiko produsen dan risiko konsumen. Nah, selain itu perusahaan juga mempunyai, sebelum masuk dalam pilihan inspeksi ya. Nah, perusahaan yang mengadakan inspeksi dapat terjadi pada saat bahan baku atau penerimaan bahan baku, proses, dan produk akhir. Nah, misalnya pada waktu bahan baku masih ada di tangan pemasok, bahan baku sampai di tangan perusahaan sebelum diproses dimulai, ini inspeksi-inspeksi ya. Selama proses produksi berlangsung, setelah proses produksi, sebelum dikirim ke pelanggan, dan seterusnya. Nah, jadi perusahaan itu mempunyai dua pilihan inspeksi, yaitu inspeksi 100%, yang berarti perusahaan itu menguji semua bahan baku yang datang. Nah, kedua, yaitu macam cara pengujian ini di masing-masing mempunyai kelebihan dan kelemahan. Misalnya 100% inspeksi, kelebihannya adalah tingkat ketelitiannya tinggi karena seluruh produk itu diuji. Sedangkan kelemahannya seringkali produk ini justru rusak selama dalam pengujian. Nah, jadi dia juga dalam pengujian juga membutuhkan biaya, waktu, tenaga yang tidak sedikit. Nah, pengendalian kualitas proses statistik untuk data variabel itu seringkali disebut sebagai metode peta pengendali atau control chart. Nah, metode ini digunakan untuk menggambarkan variasi atau penyimpangan yang terjadi pada kecenderungan, memusat, dan penyebaran observasi ya. Selain itu, metode ini juga menunjukkan apakah proses dalam kondisi stabil atau tidak.
Dalam proses pengendalian, peta pengendali statistik ini dapat mendeteksi adanya sebab khusus dalam ketidakpastian yang terjadi. Nah, jika data sampel berada di luar batas pengendali, data sampel itu disebut berada di luar batas pengendali statistik. Atau sebaliknya, apabila data itu berada di dalam batas pengendali, data sampel itu disebut berada dalam batas pengendali statistik. Nah, selanjutnya apabila produk itu tidak memenuhi spesifikasi, ada beberapa tindakan yang perlu dilakukan, yaitu mengubah nilai rata-rata, mengurangi variabilitas, mengubah spesifikasi, melakukan penyortiran terhadap produk, dan lain sebagainya. Nah, apabila produk itu memenuhi spesifikasi, alternatif tindakan yang dapat diambil misalnya menggunakan proses dengan tepat atau mengurangi variabilitas. Tapi juga tidak dapat dilakukan tindakan apapun ya apabila memenuhi spesifikasi. Nah, peta pengendalian atau control chart itu adalah metode statistik yang membedakan adanya variasi atau penyimpangan karena sebab umum dan sebab khusus. Jadi ada sebab umum dan sebab khusus. Selain itu, menurut Westerfield, manfaat dari pengendalian kualitas proses untuk data variabel yaitu memberikan informasi pertama untuk perbaikan kualitas, kedua menentukan kemampuan proses setelah perbaikan kualitas itu tercapai, tiga membuat keputusan yang berkaitan dengan spesifikasi produk, membuat keputusan yang berkaitan dengan proses produksi, kemudian membuat keputusan terbaru yang berkaitan dengan produk yang dihasilkan. Nah, selain itu, masih menurut Westerfield, dalam melakukan pengendalian kualitas, proses statistik untuk data variabel ada beberapa langkah ya. Yang pertama, pemilihan karakteristik kualitas. Nah, karakteristik kualitas yang dimaksud yaitu adanya panjang, berat, dan diameter, waktu. Nah, itu termasuk pada karakteristik dari kualitas. Nah, karakteristik kualitas mempengaruhi kinerja produk dan harus mendapatkan perhatian. Jadi dia juga menggunakan analisis Pareto ya. Dan pemilihan subkelompok. Nah, kalau kita lihat pada modul 4.44 ini ada data ya. Data yang digambarkan dalam peta pengendalian bukan data individu, tapi sekelompok data yang dipilih dan diberi nama subkelompok. Ya. Nah, kemudian ada, jam mati nih HP, no. Kemudian ada kemudian ada pengumpulan data. Nah, jadi pada pengumpulan data itu didasarkan pada banyaknya subkelompok dan ukuran masing-masing subkelompok yang telah ditentukan sebelumnya.
Kemudian ada penentuan garis pusat atau center line. Nah, di buku itu ada rumus-rumusnya ya. Ada rumusnya. Dia hanya kasih rumus tapi tanpa contoh ini. Belum tanpa contoh. Kemudian ada penyusunan revisi terhadap garis pusat dan batas-batas pengendalian. Nah, peta pengendalian kualitas proses untuk data variabel dibuat untuk dapat mengetahui adanya sebab khusus yang ada dalam ketidaksesuaian proses. Nah, sementara itu, ketidaksesuaian yang ditunjukkan dengan adanya data yang berada di luar batas pengendali statistik, kondisi yang berada dalam batas pengendali statistik juga dapat menunjukkan ketidaksesuaian proses ya. Tapi disebabkan oleh sebab umum. Nah, namun apabila kondisi data ini berada di luar batas pengendali statistik, sedangkan penyebab ketidaksesuaian itu disebabkan oleh sebab umum, data tersebut bisa dikatakan berada dalam pengendali statistik. Nah, kemudian interpretasi terhadap pencapaian tujuan. Kemudian ada peta pengendali rata-rata atau mean chart dan jarak range chart. Nah, di situ ada contoh ya, pada halaman 4.49. Nah, peta pengendali rata-rata dan jarak ini merupakan dua peta pengendali yang saling membantu dalam mengambil keputusan mengenai kualitas proses. Nah, kita masuk di contoh. Di sini ada contoh data yang didapat dari suatu proses produksi pada perusahaan Sedarsari. Merupakan perusahaan penghasil kayu akan mengetahui ukuran panjang kayu yang baik. Dari 25 kali observasi yang dilakukan, diketahui bahwa setiap kali observasi dilakukan pengukuran sebanyak 5 kali. Nah, di situ ada 10 observasi ya. Kemudian ada kolom hasil pengukuran dari 10 observasi itu. Kemudian ada X bar. X bar, jadi rata-rata ya. Kemudian ada R. Nah, R ini atau range kayaknya. Range itu ditotalkan menjadi 34, sedangkan X bar itu ada 203 jumlahnya. Dengan menggunakan rumus-rumus peta pengendali rata-rata dan jarak di atas, nah, kalau dilihat situ rumusnya R bar sama dengan 34, jadi total R itu dibagi dengan 10, dia dapatnya 3,40. Nah, karena sampel yang diambil untuk setiap observasi itu ada 5, maka nilai D3 dari tabel yang di atas itu, tabel 4.3 ini adalah 0. Adalah 0. Dan kalau kita lihat pada tabel 4.4, kalau ada yang pegang modul, itu dia berada di D4 jarak atas ya, 2,115. Di sini 2,114. Dibulatkan menjadi 2,115. Jadi untuk
BPAR-nya itu 3,40 dikali 2,115. Dapatnya 7,191, sedangkan BPBR BPBR 3,40 dikali 0. Itu tetap 0 ya. Nah, kita masuk di halaman 4.50 itu semuanya ada rumus. Ini sebenarnya di slide ada rumus sih, cuman nggak tahu kenapa ini. Nah, ini ada rumus-rumusnya di situ. Jadi kalau belajar sendiri pasti bisa paham ya. Kemudian kita masuk pada pengendalian kualitas proses statistik untuk data atribut. Nah, atribut dalam pengendalian kualitas ini menunjukkan karakteristik kualitas yang sesuai dengan spesifikasi atau tidak sesuai dengan spesifikasi. Nah, atribut yang digunakan apabila ada pengukuran yang tidak memungkinkan untuk dilakukan. Nah, selain itu, atribut digunakan apabila pengukuran dapat dibuat tetapi tidak dibuat karena alasan waktu, misalnya biaya ataupun kebutuhan yang lain. Nah, definisi dari kesalahan atau cacat itu cacat sama kecuali berkaitan dengan penggunaan atau kepuasan. Nah, kesalahan atau cacat akan tepat digunakan apabila evaluasi yang dilakukan berkaitan dengan penggunaan. Nah, pengendali kualitas proses statistik untuk data atribut ini digunakan sebagai pengganti pengendali kualitas proses statistik untuk data variabel. Nah, jadi dia berkaitan dengan peta pengendali kualitas proses statistik. Data atribut dapat meminimalkan keterbatasan dengan menyediakan semua informasi kualitas untuk dapat mengurangi dari biayanya. Nah, kemudian ada dua kelompok besar peta pengendali kualitas proses statistik untuk data atribut. Yaitu berdasarkan distribusi binomial dan berdasarkan distribusi Poisson. Nah, kalau yang berdasarkan distribusi binomial, itu kelompok pengendali untuk unit-unit ketidaksesuaian. Seperti p-chart misalnya. Kemudian, proporsi ditunjukkan dengan bagian atau persen ya. Nah, peta pengendali lain adalah banyaknya ketidaksesuaian. Nah, pada kelompok kedua yang menggunakan distribusi Poisson, terdapat C-chart dan U-chart. Kalau C-chart itu ditunjukkan bagian ketidaksesuaian dalam unit inspeksi. Nah, peta pengendali lain adalah U-chart yang digunakan untuk bagian ketidaksesuaian setiap unit. Nah, U-chart ini juga bisa digunakan pada situasi ketika ukuran sampel bervariasi. Nah, untuk menyusun peta pengendali proses statistik terhadap data atribut, itu ada beberapa langkah ya. Yang pertama, menentukan sasaran yang akan dicapai. Jadi harus ada sasarannya. Nah, sasaran ini pasti mempengaruhi jenis peta pengendali kualitas proses statistik yang statistik data atribut yang digunakan. Kemudian menentukan banyaknya sampel dan banyaknya observasi.
3. Mengumpulkan data. Keempat, menentukan garis proses dan batas-batas pengendali. Kemudian merevisi garis pusat dan batas-batas pengendali. Nah, yang pertama itu dia bahas tentang peta pengendali proporsi kesalahan dan banyaknya kesalahan dalam sampel. Nah, jadi peta ini digunakan untuk mengetahui apakah cocok produk yang dihasilkan masih dalam batas yang disyaratkan. Ya. Untuk pengendali proporsi banyak digunakan apabila kita memakai ukuran cacat berupa proporsi produk cacat dalam setiap sampel yang diambil. Kemudian, apabila sampel yang diambil itu bervariasi untuk setiap kali melakukan observasi berubah-ubah jumlahnya atau memang perusahaan tersebut akan melakukan 100% inspeksi, kita harus menggunakan peta pengendali proporsi kesalahan. Nah, untuk mengetahui proporsi kesalahan atau cacat pada sampel itu ada rumusnya ya, yaitu P sama dengan X per N. Nah, P di sini yaitu proporsi kesalahan dalam setiap sampel, X itu banyaknya produk yang salah dalam setiap sampel, sedangkan N itu banyaknya sampel yang diambil. Nah, kemudian harus mencari tahu garis pusatnya dari peta pengendali juga ada rumusnya, ya. Nah, sementara itu untuk batas pengendali atas dan batas pengendali bawah, untuk peta pengendali proses itu ada rumusnya juga. Ya, ada di halaman 4.56. Kemudian kedua yaitu peta pengendali untuk kesalahan dalam satu unit produk. Nah, peta pengendali ini digunakan untuk mengadakan pengujian terhadap kualitas proses produksi dengan mengetahui banyaknya kesalahan pada satu unit produk sebagai sampelnya. Nah, perbedaannya untuk jumlah sampel yang konstan dapat digunakan peta pengendali banyaknya kesalahan dalam satu unit produk yang sama atau peta pengendali ataupun peta pengendali C atau peta pengendali U. Nah, jadi untuk menyelesaikan masalah juga kalau menggunakan peta pengendali C ada rumusnya. Untuk batas pengendali atas dan bawah juga ada ya. Kalau menggunakan peta pengendali U juga ada rumusnya. Kalian bisa lihat pada 4.59. Ini Mem minta maaf Mem. Baflu. Jadi suara kurang semangat ini. Nah, kemudian untuk analisis kemampuan proses. Analisis kemampuan proses ini merupakan suatu tahapan yang harus dilakukan dalam mengadakan pengendalian kualitas proses statistik. Nah, yang terpenting dalam menerapkan pengendalian kualitas proses statistik adalah memahami dan mengidentifikasi karakteristik produk yang paling penting bagi pelanggan, ya. Atau variabel proses yang mempunyai pengaruh paling kuat dalam variasi proses. Nah, analisis kemampuan proses merupakan studi guna menaksir kemampuan proses dalam bentuk distribusi probabilitas yang mempunyai bentuk. Kemudian ada rata-rata min-nya dan juga penyebaran atau standar deviasi. Nah, analisis kemampuan proses ini merupakan
kemampuan proses untuk memenuhi spesifikasi yang mana ini didesain baik menurut para pendesain dari perusahaan maupun permintaan dari pelanggan. Nah, dalam analisis kemampuan proses ada dua asumsi penting, yaitu proses berada dalam pengendalian kualitas, proses statistik, dan proses tersebut itu berdistribusi normal. Ya. Selanjutnya, proses yang memenuhi kapabilitas ini berada di antara spesifikasi atas dan spesifikasi bawah. Nah, itu bisa dilihat di halaman 462. Ada rumusnya dan juga ada contohnya. Jadi membaca DP contoh di sini. DP rumus itu spesifikasi menggunakan kurang lebih 3 deviasi standar dari rata-rata proses. Rumusnya untuk kemampuan proses yaitu CP sama dengan spesifikasi atas kurang spesifikasi bawah per 6, apa ini? Apa sih ini yang rumus ini? Kalau kalian baca bisa komen mungkin ini simbol apa namanya, mem lupa lagi. Nah, lanjut ya. Apabila CP-nya itu lebih dari 1, proses ini dinyatakan capable. Nah, contohnya misalnya perusahaan menyatakan bahwa rata-rata waktu proses 210 menit dan, lambang ini apa sih namanya ini? Sebesar 0,516 menit. Nah, spesifikasi yang diharapkan pelanggan adalah kurang lebih 3 menit, sehingga batas spesifikasi adalah 210 menit, kurang lebih 3 menit. Oleh karena itu, kalkulasinya CP sama dengan 213, kan 210 menit ditambah 3 menit, jadi 213 dikurangi 207, jadi spesifikasi bawahnya. Spesifikasi bawahnya 210 itu dikurang dengan 3, jadi 207 ya. Nah, dibagi dengan 6 kali ini tadi 0,516 dapatnya 1,938. Nah, karena dia hasilnya lebih besar daripada 1, maka proses ini dinyatakan capable. Nah, bisa juga dipakai dengan cara kedua ya. Nah, jadi karena di modul itu paling terakhir yang itu, jadi mem mau merangkumkan dulu semuanya dari awal. Karena tadi ada juga beberapa yang terlambat masuk. Nah, jadi hari ini tuh kita belajar tentang kualitas. Yang mana kualitas itu mempunyai pengertian beda-beda ya. Jadi setiap orang tuh punya pengertian beda-beda terhadap kualitas. Jadi kualitas merupakan keseluruhan ciri dan karakteristik produk atau jasa terkait dengan kemampuannya memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, kualitas penting bagi keefektifan dan juga efisiensi dari kegiatan operasional. Nah, kualitas memerlukan pengembangan konsep menjadi konsep kualitas total atau TQM. Nah, konsep dari TQM ini terkait dengan berbagai konsep yang lain, yaitu ada zero defect, ada
Kaizen, Six Sigma, pemberdayaan karyawan, benchmarking, JIT, konsep Taguchi, dan juga alat dan teknik perbaikan dari kualitas. Nah, pelaksanaan pengelolaan kualitas ini menghendaki komitmen yang dimulai dari pimpinan puncak. Jadi harus ada komitmen dari pimpinan puncak, kemudian karyawannya itu bisa mengikuti. Nah, karyawan juga perlu secara aktif diberdayakan dalam berpartisipasi dalam proses perbaikan dari kualitas itu sendiri. Kemudian, yang bagian kedua itu kita berbicara tentang pengendalian kualitas. Proses statistik itu merupakan alat untuk pengendalian kualitas ya. Peta pengendalian kualitas atau disebut dengan control chart dalam pengendalian kualitas proses statistik dapat membantu manajer untuk membedakan penyebab kesalahan, sebab umum atau sebab khusus. Kemudian untuk mean chart atau range chart ini digunakan untuk pengendalian kualitas proses statistik untuk data variabel. Ya, sedangkan P-chart dan C-chart itu untuk data atribut. Nah, indeks kemampuan proses atau CPK dan kemampuan proses atau CP ini merupakan cara untuk menilai kemampuan proses yang ada. Apakah dia masih memenuhi spesifikasi pelanggan atau tidak. Analisis kemampuan proses tersebut hanya digunakan untuk pengendalian kualitas proses statistik data variabel yang menggunakan distribusi normal. Oke. Jadi sebelum menutup, kita masih ada 7 menit, jadi sebelum menutup kelas ini, Mem mau bertanya dulu, seperti biasa ya. Coba dijelaskan tentang ISO 9000. Ada yang mau menjawab? ISO 9000. Ada yang mau menjelaskan tentang ISO 9000? Ada? Untuk suara ini masih dapat didengar? Atau sudah terdiam? Halo, adakah yang mau unmute? Apakah ada yang mau unmute? Mem hanya bertanya tentang ISO 9000. 9000, apakah ada yang mau menjawab? Halo. Mem, ISO 9000 itu salah satu jalan merebut pelanggan, terutama apabila ingin merebut pelanggan yang mensyaratkan penjaminan kualitas. Dan ISO 9000 juga merupakan salah satu penjaminan kualitas yang kini banyak digunakan dalam berbagai bidang usaha. Selain itu,
Apa yang diberikan oleh ISO 9000? Ada apa dengan 9000? Pastinya ada apa? Kalau perusahaan itu dia menggunakan ISO 9000, berarti dia dapat apa? Ada sertifikasi ya. Nah, ada sertifikasi. Jadi perusahaan itu telah menggunakan standar dan prosedur yang baku, sehingga dapat menjamin dihasilkannya produk atau layanan yang berkualitas. Itu dia. Kalau total quality management, kita sisa 4 menit ini, 3 menit lagi. Total quality management, di sini yang sudah pernah menjawab Idil, Tesi, tadi barusan Ibu Diana. Mem, total quality itu Ya. keseluruhan atau yang terpadu. Quality yang berarti kualitas. Dan manajemen yang telah disamakan dengan manajemen dalam bahasa Indonesia yang diartikan dengan pengelolaan. Oke. Terima kasih. Di menit-menit terakhir ini Memo ingatkan kembali ya untuk aktif dalam LMS. Untuk aktif dalam LMS, jadi terlihat ya siapa yang belum pernah membuka, siapa yang belum memberikan komentar. Nah, jadi untuk tugas, sekali lagi ya, karena ada beberapa tadi yang masih terlambat, itu sudah bisa diunduh, di-download dari LMS. Ya, tugas 1. Jadi batas pemasukannya itu sampai tanggal 5, jamnya sebelum jam 12 malam, jadi 11.59. Jadi 11.59 malam terakhir. Jadi ada waktu kurang lebih 1 minggu untuk mengerjakan, ya. Dan mohon untuk dimasukkan tepat waktu. Jadi masukkan lagi ke LMS, submit ke LMS. Ya. Nah, kemudian Mem mau panggil absen ulang ini. Jadi kalau yang Mem ada panggil penama berarti hadir dari awal ya. Daisy Paputungan. Hadir, Mem. Mem, ada, Mem. Terlambat ya. Iya, tadi terlambat masuk, Mem. Jaringan Ujang kuat di Kota Bangun. Iya, Tesi Manggo. Hadir, Mem. Terlambat ya. Sudah masuk tadi tapi jaringan mati ulang. Oh. Muhtar Gilalom. Muhtar Gilalom. Adakah Muhtar? Tidak ada ya. Ada, Mem. Kurnia Sandi. Jaringan. Mem, kalau Zena Gaib sakit, Mem. Ada sakit dia. Zena Gaib. Kurnia Sandi. Tidak ada, Mem. Hadir, Mem. Hadir. Terlambat ya. Dita Tampoy. Idil.
Dulu jaringan, Mem. Ira bacet kasih yang di grup. Ya, yang grup. Kemudian Bervin. Udah ya, berarti hari ini yang ya Memo kasih excuse juga ini bagaimana ya? Jadi yang tidak hadir itu Muhtar. Tapi ada WA sih ini di grup masalah aplikasi di handphone. Muhtar, Dita, Idil, Jena. Zena sakit, Mem. Iya, Ada sakit dia. Nanti dia mau bawa WA kata Pak Mem, dia ada sakit. Sama apa lagi. ya? Terhitung tidak hadir itu. Nah, ini ada yang tahu tentang Dita. Dita tuh 3 kali hadir ini. Kalau boleh WA Akang Padia bilang 3 kali hadir. Jadi minggu depan keempat. Kalau sampai keempat terus hadir, ya mohon maaf. Nilai akhirnya pasti 0 ya. Oke, boleh mau ini dulu? Buka kamera dulu. Atau jaringan masih bagus ini? Memo foto dulu boleh? Nah, itu dong. Ada lagi yang mau buka? Jadi titik. Lagi sudah ada yang mau buka kamera? Mana HP jilbab tadi? Dan mem foto ya. 1, 2, 3, smile. Oke, terima kasih. Terima kasih, Men. Ya, Makasih, Men. Terima kasih banyak. ya sama-sama. Izin keluar, Mem. Ya, izin Keluar, keluar. Mem. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam.